Oke guys, welcome back. Kita kembali lagi hadir di Konco Ngopi. Ngopi dulu kita. Ini kita mau ngerembuk apa Mas Theo? Ini kita akan membahas kemarin kan soal ibadah. Oh ya, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsurnya yang ada di dalam ibadah, dalam liturgi ibadah. Nah, kalau kita lihat itu kan di dalam GKJ itu kan memiliki unsur-unsur di dalam tata ibadahnya itu sendiri. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa ada urut-urutannya dari pertama sampai terakhir itu sudah ada urut-urutannya. Nah, kita akan mencoba membahas kali ini mengenai itu unsur-unsur di dalam liturgi GKJ. Nah, untuk yang pertama kali akan kita bahas kira-kira di dalam unsur-unsur liturgi GKJ itu apa saja sih Mas yang terdapat di dalam unsur-unsur di tata ibadah GKJ itu? Ya, ini informasi yang ada di tata gereja, tata laksana, dan juga pedoman atau himpunan pedoman GKJ. Itu kesimpulannya teman-teman, di GKJ itu tata ibadah atau tata liturgi itu syaratnya harus ada 4 unsur atau 4 ordo gitu ya. Yang pertama itu berhimpun, yang kedua itu pelayanan firman atau sabda, yang ketiga itu syukur atau pelayanan meja istilahnya, yang keempat itu pengutusan. Jadi selama di ibadah kita ada 4 unsur tadi itu, berarti ibadahnya wis sah. Berhimpun harus ada, firman harus ada, syukur harus ada, pengutusan harus ada. Nah, mau dikemas kayak apa itu bebas sih sebenarnya gitu. Ya. Itu jawaban singkatnya gitu dulu. Kalau jawaban singkatnya itu. Nah, kalau kita mengulik lagi lebih dalam di dalam tata ibadah itu kan kita bisa melihat kalau di GKJ itu ada urut-urutannya, ada votum salam, lalu habis votum salam nanti ada pengakuan dosa, ada berita anugerah, terus nanti kita bernyanyi, kita ada khotbah juga, lalu ada persembahan, ada pengakuan iman rasuli, pengutusan, dan berkat tentunya. Nah, itu kalau kita mau berbicara lebih dalam lagi, kira-kira Mas, di dalam unsur-unsur tersebut itu apakah sudah paten istilahnya urut-urutannya itu atau bisa dirubah-rubah? Prinsipnya bisa diubah-ubah. Yang penting ada 4 unsur tadi itu. Tapi kalau kita mau sistematis, berhimpun itu apa saja? Ini mungkin saya rinci supaya jelas ya. Ya, sejak ada 2 pendapat sebenarnya. Kapan sih ibadah kita dimulai? Ya. Ada yang mengatakan ya sejak nyanyian pertama itu, berhimpun itu sudah mulai ibadah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ibadah itu dimulai ketika votum itu. Kenapa disebut votum? Votum itu kan vote, kalau kita pemilu kan nge-vote ya. Vote, jangan lupa vote gitu ya. Itu kan artinya ada sebuah pernyataan atau penegasan. Kalau pakai bahasa yang lebih gampang itu ketok palunya itu menyatakan apa. Jadi ibadah pertemuan kita di gereja itu, kalau kita ngomongin soal ibadah di gereja ya ritual, itu dimulai diketok palu ya ketika votum itu diucapkan. Nah, itu baru ibadah dimulai. Sebelum itu ya kita baru kumpul-kumpul, say hello, gimana kabarnya, dan sebagainya. Kita boleh ngapain aja gitu ya. Tapi ketika votum dan votum itu artinya kita sudah mulai pada ini ibadah Kristen atau GKJ. Mulai ya istilahnya. Betul. Ini bukan hanya kumpul-kumpul nonton film atau kumpul-kumpul arisan atau apapun, tapi ini adalah ibadah. Kumpul-kumpul sing nonton khotbah ya, nonton khotbah. Nah, tonton episode yang lalu kalau pengen lebih jelas. Nah, itu votum ini intinya tuh gini, ketok palu. Kalau sidang ya sidang dimulai nih, nah, ibadah dimulai, votum. Makanya kan bahasa votum biasanya ibadah ini berlangsung atau dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, atau kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita, atau ibadah ini dialaskan pada pengakuan pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan memelihara ciptaannya dan sebagainya. Ada sangat banyak pilihan. Yang jelas itu adalah kalimat
pernyataan ibadah dimulai. Disusul dengan salam toh. Salam itu artinya ya semoga dalam ibadah ini kasih Tuhan beserta dengan kita semua, jemaat semua dan seterusnya. Sehingga ibadah dibawa dalam suasana yang damai sejahtera, yang penuh dengan berkat Tuhan. Itu saya mau menanggapi tadi yang soal salam, Mas. Perihal salam ini kan dulu ada yang mengatakan bahwa kalau tidak pendeta itu tidak boleh mengangkat tangan ketika petum salam. Nah, itu kira-kira bagaimana, Mas? Karena sekarang yang tidak pendeta pun sebenarnya nggak masalah kalau kita mengangkat tangan dalam votum dan salam. Nah, kira-kira seperti apa, Mas? Karena masih ada mungkin yang gereja-gereja yang bingung ini. Kalau misalkan aku bukan pendeta, ketika votum salam boleh nggak ngangkat tangan? Nah, itu bisa dijelaskan lebih. Itu dua-duanya bisa dipakai. Yang jelas kita tahu kita pilih yang mana. Maksudnya gini, ada dua jenis salam. Setahuku nanti kalau para penonton punya info bisa komen dan sebagainya ya. Yang pertama salam berkat. Itu biasa dipakai untuk tradisi yang zaman dulu tuh memang salamnya salam berkat. Sehingga ketika salam berkat itu hanya pendeta yang boleh angkat tangan karena ini dianggap sebagai berkat. Kalau awam kan tidak boleh melantarkan berkat gitu ya. Melantarkan berkat itu tidak boleh. Lalu kemudian jemaat kan menunduk karena menerima salam berkat dari Tuhan. Itu boleh dipakai apa enggak? Boleh, silahkan, sah-sah saja. Opsi kedua adalah salam persekutuan. Nah, salam persekutuan ini bukan salam berkat. Makanya ini yang kemudian di GKJ sekarang dipakai. Tapi bukan berarti nggak boleh lagi memakai salam berkat, ya boleh aja. Tapi sekarang sudah nggak lazim, yang lazim adalah salam persekutuan. Corok gampangnya kui, ini seperti salam Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang menerima suratnya itu yang dikirim itu kan Paulus selalu memberi salam. Kiranya kasih Kristus ada pada jemaat di Korintus, di Galatia dan sebagainya itu. Jadi salam sesama umat gitu loh. Nah, kalaupun pendeta angkat tangan itu bukan dalam rangka memberkati, tapi ya salam ini aja. Mau gini juga boleh sebenarnya. Ada pendeta GKJ yang nggak mau gini, Mas, tapi gini. Semoga kasih dari Tuhan ada beserta dengan saudara sekalian. Makanya kalau salam berkat dibalas dengan amin. Kalau salam persekutuan dibalas dengan ya semoga damai Kristus juga ada pada saudara sing nang mimbar kuwi gitu. Itu dua dasar teologis yang kemudian berimplikasi pada bagaimana tanggapan umat, balasannya dan sebagainya itu. Nah, soal angkat tangan, saya pikir itu hanya soal kultural. Ketika pendeta ya pede, kalau bukan pendeta ya nggak pede aja. Padahal boleh. Misalnya ada jemaat awam yang berkhotbah, tidak harus majelis kan, bahkan jemaat awam pun juga bisa. Kemudian pas salam ya dia mengangkat tangan dalam penghayatan, bukan memberikan berkat, tapi salam hai aja atau mau gini juga diizinkan. Meskipun saya paham secara kultural mungkin agak berkewah atau gimana lah. Jadi dua jenis itu yang perlu dipahami. Berarti kan istilahnya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dipakai oleh dalam gereja tersebut ya, Mas. Seperti itu, sehingga tidak ada apa istilahnya ya kebingungan nantinya. Ini salamnya itu salam apa? Zaman dulu ya salamnya salam berkat, tapi sekarang kan salam persekutuan tadi. Oke, menarik ini, Mas. Jadi menambah pengetahuan kita semua, terlebih kita yang menyaksikan pada saat ini, sehingga kita menjadi tahu apa itu salam dalam permulaan atau tatanan di dalam tata ibadah GKJ. Lalu kalau kita melanjut lagi ke dalam, ini belum selesai nih. Oh, belum selesai. Yang berimbun masih banyak. Oh ya, dilanjutkan nanti diulas. Nanti kalau kebanyakan kita potong jadi beberapa episode. Siap. Nah, ada yang melanjutkan dengan introitus. Pernah dengar nggak introitus? Ada. Atau litani pembuka atau apapun lah. Itu biasanya rumusan-rumusan ayat atau kalimat untuk sebagai pengantar ibadah ini tentang apa, temanya apa dan sebagainya. Ada yang litani dan sebagainya. Tapi GKJ biasanya nggak pakai introitus itulah. Tapi kalau pakai juga boleh. Kadang-kadang di liturgi yang disusun oleh APPS itu ada juga introitus dan sebagainya. Silahkanlah. Kemudian nyanyian. Kemudian ada unsur yang sangat penting yang harus ada di
unsur berhimpun di GKJ yaitu pertobatan. Isinya dua, pengakuan dosa dan berita anugerah. Kenapa? Karena itu teologi Calvinis yang kita warisi, kesadaran bahwa manusia itu berdosa, perlu bertobat. Dan kita bertobat kemudian menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Nah, carane pengakuan dosa gimana? Bebas. Ada yang diawali dengan hukum kasih. Zaman dulu ada yang diawali dengan membaca 10 hukum Tuhan itu, Keluaran 20 ya. Ada juga yang begitu panjang. Ada yang dengan doa, ada yang dengan puisi, ada yang dengan nonton film dan sebagainya. Poin saya adalah metodenya silahkan. Yang penting itu adalah ajakan bagi umat untuk bertobat, mengakui dosanya, memakai narasi dan sebagainya, litani bersaut-sautan juga boleh. Habis itu harus ada berita anugerah. Setelah bertobat ngaku dosa, diampuni oleh Tuhan. Dah, habis itu selesai. Kalau mau tambah lagi petunjuk hidup baru juga boleh, itu nggak salah. Pakai juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Nah, sekarang lebih ringkas karena petunjuk hidup baru itu nanti sudah ada kok di khotbah, di firman itu. Kan setelah anugerah terus firman. Ya. Nah, daripada ini double, ada petunjuknya, nanti ada petunjuk lewat firman. Khotbah, ya mending satu aja. Tapi kalau mau pakai juga nggak apa-apa sih, cuma mungkin agak boros aja. Nah, itu ordo unsur berhimpun dari votum sampai berita anugerah. Di sela-sela itu mau ada nyanyi dan sebagainya, silahkan. Nah, nyanyinya pakai apa itu bisa. Yang penting berhimpun itu sampai itu, votum sampai berita anugerah. Kira-kira begitu. Oke. Berarti setelah berhimpun kita beranjak lagi dalam pewartaan sabda itu tadi ya Mas ya, di dalam khotbah. Lah, di dalam khotbah ini kalau di GKJ itu kan mengenal dengan leksionari ya Mas. Kita mengenal dengan leksionari. Mungkin ini juga yang sedang dibahas di Puskat ya Mas ya, mengkaji ulang tentang leksionari. Nah, kalau misalkan di dalam sebuah gereja itu tidak memakai seluruh 4 bacaan itu, kira-kira bagaimana Mas? Atau hanya cuman pakai 1 bacaan dan itu misal Injil saja, jadi setiap minggu tuh Injil terus, atau boleh ganti-ganti, mau itu di Mazmur, mau itu di surat-surat Paulus dan segala macam, atau di Perjanjian Lama. Nah, kira-kira bagaimana Mas itu Mas? Apakah harus diwajibkan kudu 4-4-nya itu dibacakan semua, dikhotbahkan, atau hanya boleh salah satu? Nah, itu bisa dijelaskan lebih Itu ulasannya panjang. Saran saya nanti ada episode khusus ya. Tapi ini bocoran aja, spill dulu. Karena ada sejarahnya panjang, kemudian ada perbedaan antara masa raya, masa Advent Natal, masa Paskah, Pentakosta dengan masa biasa. Nah, ini treatmentnya beda. Kalau masa raya itu sebaiknya harusnya begini, masa biasa lebih fleksibel. Tapi singkat cerita, leksionari itu daftar bacaan yang bisa dimanfaatkan secara kreatif. Bisa dipakai semua, dibacakan semua boleh. Bisa bacaannya dimasukkan dalam unsur-unsur liturgi tadi, itu juga boleh. Nggak harus dibacakan pas khotbah, tapi bisa jadi berita anugerahnya, bisa jadi ayat introitusnya, itu bisa juga kreatif begitu. Bisa juga tidak harus dibacakan, tetapi dinyanyikan atau bahkan didaraskan atau didramakan. Jadi macam-macam. Kalau mau dipakai loh ya, tidak harus dibacakan urut gitu ya. Memang yang paling lazim dibacakan semua. Tetapi kemudian prinsipnya kalau GKJ itu tidak harus dibacakan, apalagi dikhotbahkan semua, boleh pilih salah satu. Nah, kalau masa raya, sarannya adalah Injil, karena itu kan sedang memperingati Kristus. Kalau masa biasa, minggu-minggu biasa itu bisa lebih fleksibel. Bacaan satu, Mazmur, Rasuli, bacaan Injil juga silahkan. Tapi ini panjang, nanti ada episode khusus soal itu. Tetapi prinsipnya silahkan pilih mana yang dikhotbahkan. Gitu Mas. Tapi nanti saya mau menjelaskan soal unsur pelayanan sabda, karena ini juga panjang. Ya, berarti kan istilahnya itu tergantung dari mungkin si pengkhotbah juga dan majelis gereja yang menentukan, yang segala macam. Memang menarik sih Mas kalau kita melihat Mazmur kita. Kalau di GKJ mungkin ada beberapa GKJ yang sudah dinyanyikan Mazmurnya.
atau didaraskan segala macam. Nah, ini menjadi sebuah istilahnya pengalaman atau menambah pengalaman, termasuk saya dulu ketika praktek di Sidarja itu juga kaget awalnya. Ini menyanyikan Mazmur karena baru kali itu saya praktek di gereja dan memang Mazmurnya dinyanyikan, caranya gimana gitu loh. Dan ini hal yang menarik sebenarnya karena menambah apa ya istilahnya ya, menambah pengalaman spiritual saya waktu itu dan memang rasanya beda ketika dinyanyikan. Jangan salah, GKJ itu sudah lama mewarisi nyanyian Mazmur. Yang sepuh-sepuh pasti tahu kidung Mazmur, kidung pujian dan Mazmur. Itu ada Mazmur itu dinyanyikan, Mas. Tapi irama Gregorian itulah agak susah untuk kita. Nah, sekarang di dunia modern ada buku kidung Mazmur yang setahu saya sih yang bikin GKI ya, itu bikin nyanyian Mazmur. Tapi nggak tahu yang dipakai di mana-mana, mungkin ada referensi lain. Tapi maksudnya gini, GKJ itu sudah tidak asing dengan Mazmur yang dinyanyikan sebenarnya. Tapi di zaman kita memang jarang. Ya, jarang dinyanyikan. Termasuk dari saya kecil juga belum menemukan itu. Sampai akhirnya saya PPL itu, wah ternyata maksudnya ada gereja yang menyanyikan Mazmur. Nah, ini kan sebuah hal yang membuat saya itu istilahnya menambah pengalaman baru. Bahkan ada teman saya yang mendalami liturgi itu mengatakan bahwa dia pernah ikut pelatihan gitulah, itu Mazmurnya ditarikan. Jadi bukan nyanyian Mazmur, melainkan tarian Mazmur. Nah, itu gimana ya? Tapi bisa memang. Jadi lewat gerakan itu mewakili Mazmur. Misalnya Mazmur 23 itu yang terkenal, Tuhan adalah gembalaku. Nah, itu diekspresikan lewat tarian. Itu bisa. Artinya kitab suci kita itu tidak saklek harus dibaca biasa. Itu boleh silakan, tapi juga bisa disajikan dengan berbagai macam cara. Dinyanyikan, ditarikan, didramakan juga bisa. Kadang-kadang lebih menyentuh didramakan tuh, diadegankan bacaannya. Variasi gitu ya, Mas ya. Jadi istilahnya ya tadi bisa menambah juga mungkin dengan orang-orang yang kayak kemarin kita membahas, ada orang-orang yang sukanya dengan visual, ketika divisualisasikan jadi ikut terbawa suasana. Ya, karena seringkali dibacakan toh nggak menyentuh, apalagi yang baca kayak saya kan monoton terus gini, bosan nih, nggak paham. Apalagi bacanya panjang, surat Paulus kan susah dimengerti, apa sih itu? Malah marah ngantuk kan gitu ya. Nah, gitu. Terus lanjut lagi tadi Mas Argo mau menjelaskan tentang pelayanan sabda. Nah, jadi yang unsur kedua itu pelayanan sabda atau pelayanan firman ya. Itu kapan dimulai? Itu ya setelah kita anugerahkan, kemudian ada doa epiklesis itu. Kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus supaya firman bisa kita terima dan resapi gitu ya. Lalu pembacaan Alkitab, entah 4 entah 1 silahkan. Nah, ini yang saya mau matur itu seringkali orang menyepelekan pembacaan, entah lektor entah si pengkhotbah ya. Jadi ketika seseorang membacakan Alkitab yang kelak itu akan dikhotbahkan, si pembaca itu sudah mulai memberitakan firman. Ngerti nggak? Jadi yang namanya pemberitaan firman tidak nunggu khotbah yang ngopi ya, tapi ketika dibacakan itu kan firman Tuhan nih. Maka para lektor atau para pengkhotbah sebaiknya membaca dengan baik, karena itulah firman Tuhan kok. Sudah kita wartakan lewat pembacaan. Nah, nanti dijelaskan, ditafsir dan sebagainya lewat khotbah memang. Nah, saya cuma mau ngomong bahwa membaca kitab itu penting. Maka lektor harus latihan. Maka kalau saya khotbah biasanya saya baca berkali-kali sambil membayangkan, ini kan yang ngomong Yesus, ini yang ngomong muridnya, ini yang ngomong perempuan. Kira-kira gimana ya nadanya dan sebagainya itu dipikirkan. Nah, gitulah kira-kira. Terus khotbah, setelah khotbah saat teduh biasanya mau direspon dengan nyanyian dan sebagainya silahkan. Kemudian sebenarnya ada pendapat yang mengatakan pengakuan iman rasuli itu termasuk dalam unsur kedua ini, firman sabda itu ya. Kenapa demikian? Karena namanya kan pengakuan iman rasuli. Itu kan pengakuan iman, rumusan iman yang diringkas dari surat-surat rasuli. Jadi 12 poin kalau kita ya. Maka itu termasuk firman, masuk ordo atau unsur firman ini. Makanya pengakuan iman rasuli tidak di akhir ibadah, tapi ya setelah firman itu dilayankan sebagai tanggapan, aku sudah mendengar firman Tuhan,
kemudian aku teguhkan kembali imanku dengan membaca, menyatakan kembali rangkuman iman lewat pengakuan itu, syahadat kali welas. Syahadat kali welas. Nah, tetapi itu kalau tidak ada pelayanan khusus. Kalau ada baptis, ada sidi, ada peneguhan majelis, ada manten, itu para ahli liturgi menyarankan sebaiknya sebelum pengakuan iman rasuli dilakukan pelayanan itu. Baptis kalau ada baptis, terus apa namanya, sidi, manten, atau peneguhan majelis, peneguhan komisi dan sebagainya, silakan di situ, karena itu adalah respon atas firman Tuhan tadi. Baru diperteguh dengan pengakuan iman rasuli. Contohnya begini, kalau baptis itu kelihatan ada rumusan yang menarik. Marilah bersama dengan umat Tuhan di sepanjang zaman segala tempat kita perbarui janji baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Gitu. Jadi kalau ada orang dibaptis di gereja, itu semua jemaat yang lain itu juga mengingat kembali baptisannya, menyegarkan kembali komitmen imannya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, itu pengakuan iman rasuli itu penting. Seringkali penting asal-asalan aja lah aku bacanya dan sebagainya. Padahal itu penting. Ya. Kalau dihayati dengan sungguh-sungguh. Nah, mungkin yang kita pakai buka episode soal pengakuan iman rasuli itu menarik juga, Mas. Tapi nanti episodenya banyak, kopinya boros. Nah, sampai situ itu unsur kedua yaitu pelayanan sabda sampai pengakuan iman rasuli selesai. Nah, di antara kedua dan ketiga itu ada selipan yang namanya doa syafaat. Itu katanya dia di sela-sela unsur kedua dan ketiga. Yang ketiga nanti syukur atau meja, kemudian pengutusan. Nah, itu soal sabda gitu kira-kira. Oke. Siap. Ini menarik ya bagi kita, menambah wawasan kita mengenai tata ibadah yang ada di GKJ. Lalu kalau kita lanjut lagi tentang syukur tadi. Syukur. Nah, coba bisa dijelaskan lebih Oke, lagi kata saksi. Nggak apa-apa ya, ini kita ini Mas Theo diam-diam pembimbingan ulang ya. Yang ketiga itu syukur atau pelayanan meja. Itu kalau di Katolik itu didahului dengan komuni, perjamuan ya. Perjamuan kudus. Nah, GKJ kan tidak selalu tuh, 4 bulan sekali dan sebagainya lah. Tapi kalau ada perjamuan, berarti setelah doa syafaat, perjamuan. Perjamuan kudus itu adalah termasuk unsur syukur. Makanya disebut pelayanan meja. Dengan penghayatan begini, roti, anggur yang disajikan itu seperti penghayatan gereja mula-mula. Mereka itu bawa dari rumah sendiri-sendiri. Terus karena waktu itu ya rotinya seragam lah, nggak aneh-aneh dan sebagainya, kayak sekarang banyak merek dan sebagainya kan. Mereka bawa dipersembahkan untuk ibadah, untuk makan bersama nanti setelah ibadah. Terus petugas ibadahnya ya milih sebagian roti untuk ritual perjamuan kudus waktu itu. Namanya bukan perjamuan kudus ya, perjamuan Paskah dan seterusnya. Anggurnya juga dipilih sedikit untuk kebutuhan simbolis saja. Tapi nanti mereka benar-benar perjamuan bersama, makan bareng. Tapi poinnya adalah itu asalnya dari umat, dipersembahkan untuk Tuhan. Gitu ceritanya. Makanya penghayatan kita soal roti anggur itu bukan gereja menyediakan, umat mengkonsumsi, menerima saja, tapi penghayatannya adalah itu semua milik kita, dari kita, nanti untuk kita juga. Makanya dia masuk liturgi syukur, pelayanan meja itu. Terus perjamuan toh selesai, kemudian kalau ada perjamuan loh ya, kalau nggak ada ya langsung persembahan. Makanya persembahan itu termasuk dalam unsur ketiga pelayanan meja. Karena itu kan, kenapa kok meja altar itu kan diambil dari tradisi Israel, mesbah itu loh, korban bakaran dan sebagainya di mesbah itu. Tapi karena kita bentuknya uang ya di kantong dan sebagainya. Nah, itu kira-kira itu syukur. Kalau ibadah biasa ya hanya persembahan. Kalau ada perjamuan ya perjamuan plus persembahan. Dan mestinya kalau ada persembahan pujian ya digemblok di situ. Makanya seringkali kalau ada persembahan pujian, pas saya memimpin ibadah, saya tanya dulu judulnya apa dan sebagainya. Kalau dia bisa ditempatkan di saat teduh ya saat teduh. Kalau tidak ya biar dia di persembahan.
pujian itu sebelum persembahan. Sebelum persembahan. Setelah juga boleh, tapi kan lebih oke kalau sebelum persembahan. Karena dia masuk ordo persembahan. Ya. Gitu loh. Kayak gitulah. Persembahan begitu. Oke, tentang persembahan ya. Ini kita juga harus memahami tentang persembahan ini ya teman-teman ya. Lalu tentang pengutusan. Nah, ini kita sudah mencapai yang akhir di dalam tata ibadah ini, tentang pengutusan. Nah, ini ada penjelasan mengenai pengutusan itu kan. Kalau kita melihat di dalam tata ibadah itu kan, setelah persembahan, doa persembahan, habis itu pengutusan dan berkat. Ya. Nah, itu bisa dijelaskan, Mas. Nah, kalau ini harus dulu dari awal ya. Ini kan berhimpun. Ya. Jadi umat menerima panggilan beribadah, terus mereka berhimpun, diketok votum, ibadah dimulai gitu ya, ketok palu, tek. Terus mereka bertobat, diampuni dosanya. Mereka terus kan artinya hidup baru, berita anugerah itu. Nah, betul. Supaya hidupnya oke, ya udah ikut firman Tuhan. Ya. Pelayanan firman loh, ordo sabda tadi. Diperbarui komitmennya lewat pengakuan iman rasuli. Terus mereka sudah mendapatkan bekal firman Tuhan, bla bla bla, bersyukur, merayakan perjamuan bersama, kalau pas ada, kalau enggak ya bersyukur lewat persembahan. Nah, soal persembahan itu mungkin kita bahas di lain waktu tentang persembahan itu apa saja di GKJ itu menarik juga. Bersyukur nggak berhenti setelah ibadah itu sampai ke persembahan, kita mau bersyukur, terus kita diutus untuk kembali dalam kehidupan kita. Lalu ada pengutusan, mau nyanyian, mau litani silakan, mau dua-duanya silakan. Yang penting umat diutus, dan ketika pergi itu disertai berkat Tuhan. Supaya apa yang telah didapatkan dalam ibadah itu tidak berhenti pada ruang ibadah pada hari Minggu tok, tapi di follow up di hari-hari berikutnya dimanapun dia berada, diutus. Maka ada yang mengatakan bahwa ibadah ritual GKJ itu berlanjut dengan ibadah sosial setelah dia keluar dari pintu gereja. Tetap ibadah tuh gitu ya. Nanti muter lagi minggu berikutnya sampai hari Minggu, dari ibadah sosial ke ibadah ritual lagi. Jadi ada yang mengatakan ibadah kita itu nggak pernah selesai karena muter terus. Tapi ya ibadah ritual selesai sih ketika keluar dari pintu gereja itu, diutus, kemudian disertai berkat. Kira-kira gitu. Ya, berarti kan istilahnya kita ketika sudah beribadah bersama di gereja, kita tidak hanya menerima sabda Tuhan, kita tidak hanya tadi mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab di luar gedung ibadah itu. Kita bersosial dengan sesama, kita harus bisa menjadi terang atau pembawa istilahnya damai sejahtera dan memberikan kasih kita kepada sesama kita. Betul. Nah, sesuai dengan tema khotbah hari itu apa? Sesuai dengan tema khotbah hari itu. Seperti kemarin, iman mengalahkan kecemasan ya Mas ya. Betul. Nah, itu kita harus bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Meskipun ya dibilang susah, tetapi susah itu bukan berarti kita tidak bisa. Kalau kita belum mencoba, kita tidak akan bisa. Maka dari itu, kita harus benar-benar memahami apa itu makna ibadah. Kita harus bisa memaknai setiap unsur-unsur yang ada di dalam liturgi, sehingga ketika kita beribadah, perjumpaan kita dengan Tuhan dan sesama itu dapat kita rasakan, sehingga ketika kita pulang, ibadah yang sejati itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari nantikan episode kita selanjutnya untuk membahas lebih lanjut. Mungkin kita membahas tentang persembahan atau pengakuan iman rasuli atau ibadah-ibadah yang lain dan khotbah. Mari kita saksikan episode selanjutnya. Selamat memaknai peribadahan. Damai Tuhan beserta kita sekalian. Wah, ini berkat ini, pengutusan dan berkat. Salam ngopi. Ngopi dulu.